Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas dan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang materi kelompok kami, yaitu media audio. Jadi ada beberapa poin mengenai materi media audio ini, diantaranya bahan ajar audio, kegunaan bahan ajar audio, format audio digital dan audio analog, unsur-unsur dalam bahan ajar audio, kelebihan dan kekurangan bahan ajar audio, seleksi media, kriteria pemilihan, dan prosedur pemilihan media. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada siswa, guna membantu mereka dalam menguasai kompetisi tertentu. Kegunaan bahan ajar audio yaitu menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak. Ada berbagai macam format atau eksistensi audio yang dapat dengan mudah ditemukan, antara lain MP3, WAV, ACC, WMA, Aux4Bis, Real Audio, dan MIDI. Ada dua jenis bahan ajar audio, yaitu kaset atau PH atau CD, dan radio. Kedua macam struktur bahan ajar audio ini terdiri dari struktur kaset atau PH atau CD, dan struktur radio. Yang kedua, kegunaan bahan ajar audio. Yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang kita dengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Kemudian yang ketiga, menjadikan model yang ditiru oleh siswa. Yang keempat, variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok atau bahasan suatu masalah. Untuk mengefektifkan kegunaan media audio, kita sebagai pendidik perlu menimbang apakah pembelajaran ini memang cocok untuk media audio. Terlebih saat ini kita berada di posisi daring. Setidaknya, kita sebagai pendidik menyediakan materi seperti buku atau media pendamping lain pada materi yang kompleks agar pas dan sesuai untuk siswa, kecuali kalau pada materi yang sifatnya mendengarkan atau menyimak. Media ini akan cocok dengan catatan kualitas audio dan bahasa yang digunakan. Contoh pada pembelajaran SKI. Pada mata pelajaran SKI, materi kepribadian Nabi Muhammad, nanti bisa diceritakan bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh umat. Atau pada materi dakwah Nabi Muhammad bisa diceritakan awal kenabian atau ketabahan Nabi Muhammad ketika dakwah. Cara guru memonitoring siswa bisa dengan memberikan soal-soal yang ada di materi, misalnya tentang akhlak terpuji. Diberikan cerita dalam media audio tentang sebuah kisah, kemudian setelah mendengarkan, siswa nanti diminta untuk menyimpulkan nilai dalam cerita tersebut atau menyebutkan sikap yang bisa diteladani dari cerita tersebut. Ada berbagai macam format audio digital, audio analog yang dapat kita temukan dengan mudah. Beberapa di antaranya yang dikenal, yang pertama yaitu MP3. MP3 menjadi format yang sangat terkenal di dunia musik digital karena ukuran filenya yang kecil dan juga kualitasnya yang tidak kalah dengan CD audio. Yang kedua ada Wave. Wave merupakan suatu format yang jadi standar suara dari de facto Windows. Format ini jarang sekali digunakan karena ukuran filenya yang agak lumayan besar. Yang selanjutnya ada AAC atau Advanced Audio Coding, yaitu suatu format audio yang menjadi standar untuk MPEG atau Motion Picture Exporting. Kualitas format audio ini cukup baik, bahkan pada bitrate yang paling rendah sekali. Yang selanjutnya ada WMA atau Windows Media Audio. Ini merupakan suatu format audio yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Microsoft Corporation. Format audio yang satu ini sangat disukai oleh vendor musik online sebab dukungannya terhadap DRM atau
digital right management, yaitu suatu fitur yang dipakai untuk mencegah pembajakan musik. Yang selanjutnya ada Ogvorbis, merupakan salah satu format audio yang gratis atau terbuka untuk umum. Kelebihannya ialah terletak pada kualitas audio yang tinggi maupun pada bitrate yang rendah sekalipun. Yang selanjutnya ada Real Audio. Real Audio adalah suatu format audio yang sering ditemui pada bitrate rendah. Yang terakhir ada MIDI. MIDI adalah suatu format audio yang biasanya digunakan untuk ringtone pada handphone. Sebab ukuran filenya yang kecil, tapi sayang format audio ini hanya cocok digunakan untuk suara yang hasilnya dihasilkan oleh synthesizer. Dalam bahan ajar audio, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu unsur kata. Unsur kata merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain atau pengisi suara secara teratur dan bermakna. Ada berbagai hal yang dapat dieksplorasi untuk memperindah media audio, yaitu penghayatan dalam pengucapan, intonasi, artikulasi, pemilihan kata atau diksi. Yang kedua yaitu unsur musik. Unsur musik dapat diartikan secara umum, yaitu sebagai paduan bunyi yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Musik dapat menjadikan media audio ini lebih menarik. Dalam media audio, musik dapat dimanfaatkan sebagai menciptakan suasana, yaitu misalnya suasana sedih, gembira, tegang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai identitas suatu program audio, dan yang terakhir yaitu menjadi jembatan antara dua adegan yang berbeda. Yang terakhir yaitu unsur efek suara, merupakan suara-suara atau bunyi yang dapat menggambarkan suasana atau latar, baik waktu, tempat, suatu kegiatan atau peristiwa. Suatu bahan ajar tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan bahan ajar audio ini. Kelebihan dari bahan ajar audio ini yang pertama yaitu dengan menggunakan alat perekam, program audio dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar. Misalnya untuk belajar bahasa Inggris, ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Yang ketiga yaitu mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, musik, atau bunyi dan arti dari kata tersebut. Yang keempat, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Yang selanjutnya, sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Program audio dapat mengatasi batasan waktu serta jangkauan yang sangat luas. Selanjutnya, harga yang relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Dan yang terakhir yaitu dapat menyajikan laporan seketika, karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Bahan ajar audio memiliki kekurangan sebagai berikut. 1. Sifat komunikasinya satu arah atau one way communication. Nah, dengan demikian, one way communication itu sulit bagi para pendengar untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit dipahami. Yang selanjutnya, media audio itu lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal. Mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Nomor 3, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme pendengar. Yang keempat, media audio yang menggunakan program siaran radio biasanya dilaksanakan serempak dan terpusat, sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan. Untuk menutupi kekurangan media audio, kita bisa melengkapinya dengan media yang lain agar menjadi satu output yang terbaik. Apalagi untuk anak-anak SD atau MI yang notabene itu mereka mudah bosan untuk mendengarkan suatu penjelasan. Kita saja yang sudah besar itu juga
Kalau terus mendengarkan ceramah pasti juga bosan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan banyak media dalam satu pembelajaran dengan tetap memperhatikan manfaatnya. Kalau memang materinya lebih baik menggunakan atau lebih baik disampaikan dengan audio, ya kita menggunakan audio. Kalau memang butuh media visual karena anak-anak perlu tahu apa yang dipelajari secara langsung, ya kita hadirkan media visual. Dan jika memang perlu praktek, ya kita sebagai guru ataupun pendidik perlu mengajar atau perlu mengajak anak untuk melakukan praktek, terutama dalam mapel TIK. Karena TIK kalau tidak praktek kan juga susah. Dan pasti semua media yang kita gunakan juga ada min plusnya. Bukan dikatakan bagaimana cara kita menutupnya, tapi bagaimana langkah agar pembelajaran tetap berjalan dengan adanya kurang-kurangnya tadi. Jika dirasa kekurangan itu sangat mengganggu, bisa kita gunakan opsi lainnya. Jangan dipaksakan, kan lebih baik ya disesuaikan. Kekurangan yang dimiliki media audio bisa terminimalisir dengan kreativitas kita sebagai guru atau pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran yang lain. Tidak terpacu dalam satu media saja. Dengan audiovisual bisa jadi yang dapat disesuaikan dengan materi yang diajar. Selanjutnya kita bahas seleksi media. Sejatinya pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang pendidik memilih beberapa media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. Yang kedua, media yang dipilih dapat menarik minat dan perhatian peserta didik, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur atau terorganisir, dan juga memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret kepada peserta didik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media ini juga harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan media pun seharusnya tidak lepas dari konteksnya bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, tetapi faktor-faktor lain seperti waktu dan sumber serta prosedur penilaiannya juga harus diperhatikan atau dipertimbangkan sebagai pendekatan praktis. Nah, selain kriteria pemilihan media juga ada prosedur pemilihan media. Di dalam prosedur pemilihan media ini terdapat 3 model. Yang pertama yaitu model flowchart. Model flowchart ini konteksnya seperti pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ini ada model matrix yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihnya diidentifikasi. Dan yang ketiga yaitu ada model checklist yang juga menggunakan keputusan pemilihan sampai sesuai dengan kriteria yang dipertimbangkan. Nah, sekian pembahasan kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.